Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sore. dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya selaku moderator atas nama Muhammad Ibnu akan memandu jelajah presentasi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya seperti Rangga Alianafia, Abner, dan Heru Iqbal. Hari kali ini adalah arsitektur memori dan akan dibacakan Heru Iqbal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membacakan materi pertama yaitu arsitektur memori. Jadi apa itu memori? Memori adalah bagian dari komputer di mana program-program dan data-data disimpan. Memori juga diartikan sebagai tempat informasi dibaca, ditulis, di mana terdapat berbagai jenis teknologi organisasi untuk kerja. Jadi memori komputer adalah piranti penting untuk menyimpan dan menganalisis data. Memori dapat dibilang sebagai komponen vital karena berperan menentukan kinerja dan performa perangkat komputer. Jadi semakin tinggi kapasitas dan kecepatannya, maka semakin baik pula kinerja sebuah perangkat. Jadi ada juga garis besar memori. Yang pertama itu memori internal. Jadi contohnya seperti register pada prosesor, cache, memori dan memori utama. Dan yang kedua adalah memori eksternal. Contohnya itu seperti hard disk, flash disk, disket dan lain-lain. Cara kerja memori komputer itu seperti data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Jadi instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi seperti gambar, video, suara dan lain sebagainya. Kalian juga mungkin pernah mendengar istilah byte yang kalau disingkat itu BYTE. Jadi byte ini adalah kumpulan informasi yang ada dalam satu sel. Jadi setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis bilangan heksadesimal seperti basis 16, dan lokasi selanjutnya adalah akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Jadi selain itu, chip memori membuat kapasitor dan transistor yang lebih diatur dalam bentuk baris dan kolom. Jadi kapasitor itu berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor itu bertindak sebagai switches atau penukarnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya, Abner. Apa bilang? Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu fungsi memori komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yakni yang pertama, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirim ke arithmetic and logic unit atau disebut ALU. Yang kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagai media penyimpan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, yaitu menyimpan data dari semua aplikasi dan change. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Yang keenam, menyimpan data multimedia. Yang selanjutnya yaitu ada elemen dasar memori. Elemen dasar memori disebut sebagai sel memori. Sifat sel memori yaitu memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sifat lainnya adalah bahwa sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya satu kali dan kemampuan untuk dibaca. Assalamualaikum. Boleh
kinerja, tipe fisik beserta karakter fisik. Lokasi meliput CPU, internal, eksternal. Kemudian kapasitas mencakup ukuran dan jumlah. Kemudian ada satuan transfer yaitu word dan block. Kemudian ada juga metode akses, sequential access, direct access, random access, associative access. And then kinerja ada access type, cycle time, transfer rate, dan ada juga tipe fisik, ada semikonduktor, magnetik. Dan terakhir ada karakter fisik yaitu volatile dan erasable. Kemudian ada jenis-jenis memori komputer. Berdasarkan lokasinya, memori terdiri dari 4 jenis yang berbeda. Yang pertama memori primer, sekunder, cache, and register. Hierarki memori. Di situ ada set register, cache memory, main memory, magnetic disk, dan optical disk. Kemudian ada magnetic tape. Spesifikasi memori, cache memory, biasa teknologinya itu semikonduktor RAM. Ukurannya biasa 128 sampai 512 KB dan waktu akses biasanya 10 ns. Ada juga tipe memori utama. Dia juga menggunakan sama semikonduktor RAM. Ukurannya biasa dari 4 sampai 128 MB. Kemudian waktu aksesnya itu 50 ns. Dan kemudian ada disk magnetik. Teknologinya hard disk, ukurannya gigabyte. Biasa itu waktu akses 10 ms sampai 10 mbps. Ada juga disk optik, CD-ROM, teknologinya ukurannya gigabyte juga. Waktu aksesnya itu 300 ms dan sampai 600 kbps. Pita magnetik, teknologinya tahap P, ukurannya 100 MB, waktu akses 110 MB per menit. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman saya atas pemaparan yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Nanda. Pertanyaannya itu, apakah fungsi memori hanya sebatas tempat penyimpanan data? Jelaskan fungsi lainnya berdasarkan struktur sistem komputer. Iya, jadi fungsi memori dalam sistem komputer itu tidak hanya sebatas sebagai tempat penyimpanan data, tetapi memiliki peran yang jauh lebih kompleks dan penting dalam struktur sistem komputer. Jadi penjelasannya itu ada penyimpanan data dan instruksi. Jadi yang pertama itu menyimpan data. Yang pertama itu menyimpan data yang sedang diproses oleh prosesor. Yang kedua menyimpan instruksi program yang akan dijalankan oleh CPU. Terus yang ketiga contohnya itu RAM. RAM itu menyimpan aplikasi yang sedang berjalan seperti browser, terus Microsoft Word dan lain-lain. Terus jadi itu juga menjadi penunjang untuk eksekusi instruksi oleh CPU. Jadi penunjangnya itu memori bekerja bersama CPU dalam menjalankan instruksi. Terus saat CPU mengeksekusi program, ia mengambil instruksi dari memori utama atau RAM, bukan dari hard disk. Artinya memori menyediakan instruksi data secara cepat untuk CPU. Dan terus itu ada penyimpanan sementara atau kita sebut sebagai volatil. Jadi beberapa jenis memori seperti RAM hanya menyimpan data sementara selama komputer menyala. Terus ini memungkinkan proses yang lebih cepat karena RAM lebih dari penyimpanan sekunder seperti HDD atau SSD. Jadi fungsi memori itu tidak hanya sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antar komponen, tempat eksekusi instruksi, buffer sementara, dan bagian penting dari optimalisasi kerja CPU dalam komputer.
Kemudian sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu diberikan oleh Dinda dengan pertanyaan seperti dalam konteks komputasi skala besar atau sistem multiprosesor, menurut Anda, apakah arsitektur memori terdistribusi seperti pada sistem NUMA atau non-uniform memory access memiliki keunggulan yang lebih signifikan dibanding sistem memori terpadu atau UMA? Jadi dalam konteks pertanyaan ini, komputasi skala besar atau sistem multiprosesor itu arsitektur memori terdistribusi seperti NUMA memang merupakan keunggulan yang signifikan dibandingkan arsitektur. Jadi yang pertama itu ada keunggulan NUMA. Jadi keunggulan NUMA dibanding UMA. Jadi skalabilitasnya itu lebih baik kalau keunggulan NUMA. Jadi dalam NUMA itu, dalam sistem NUMA, setiap prosesor memiliki memori lokal sendiri. Terus ada juga jumlah prosesor yang meningkat. Jadi NUMA tetap bisa mempertahankan kinerja karena beban memori tidak terpusat. Sementara yang pada UMA, peningkatan jumlah prosesornya menyebabkan bottleneck karena semua prosesor berbagi satu memori yang sama. Terus keunggulannya juga akses memori lebih efisien. Jadi prosesor dalam NUMA dapat mengakses memori lokal lebih cepat daripada memori di prosesor lain. Jadi hal ini memungkinkan latensi lebih rendah jika sistem dan software dioptimalkan dengan benar. Jadi terus keunggulannya juga mengurangi kemacetan pada bus memori. Jadi UMA itu sering mengalami kemacetan karena banyak prosesor mengakses memori pusat yang sama. Sedangkan NUMA itu mengurangi tekanan pada jalur komunikasi atau bus atau interkoneksi karena distribusi akses memori. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab dari dua pertanyaan tadi yang diberikan oleh Nanda dan Dinda. Pertanyaan berikut saya berikan kepada teman saya untuk menjawab. Terima kasih. Saya akan menjawab, melanjutkan pertanyaan dari kelompok 7 di sini. Dia menanya, mengapa memori eksternal diperlukan meskipun memori utama sudah ada? Apa trade-off antara kapasitas dan kecepatan akses pada berbagai jenis memori? Oke, di sini yang pertama kapasitas terbatas. RAM biasanya memiliki kapasitas lebih kecil dibandingkan dengan memori eksternal, misalnya SSD atau hard disk. Kemudian ada bersifat volatile. RAM hanya menyimpan data sementara selama komputer masih menyala. Kemudian begitu sistem dimatikan, semua data di RAM hilang. Oleh karena itu diperlukan memori eksternal seperti SSD atau HDD untuk menyimpan data secara permanen. Kemudian ada penyimpanan program dan sistem operasi. Sistem operasi program, dokumen video, dan file disimpan di memori eksternal karena ukurannya besar dan butuh penyimpanan yang jangka panjang. Trade-off-nya, semakin cepat memori, kapasitas lebih kecil, biayanya juga lebih mahal. Kemudian semakin besar kapasitas, kecepatan akses lebih rendah dan biayanya lebih murah. Oleh karena itu, sistem komputer menggunakan hierarki memori, memadukan berbagai jenis memori agar seimbang antara kinerja dan kapasitas. Kemudian di sini ada pertanyaan dari saudara Eci Renzi dari kelompok 4. Di sini akan dijawab oleh teman saya, Muhammad Mardiaji. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Renzi, jika sebuah sistem mengalami bottleneck karena lambatnya akses memori, solusi
arsitektural apa yang bisa diterapkan untuk mengatasinya, dan jelasan dengan alasan teknis. Jika sebuah sistem mengalami bottleneck karena lambatnya akses memori, maka ada beberapa solusi arsitektural yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Seperti satu, penggunaan memori cache. Alasan teknisnya mengurangi karena cache lebih cepat dari RAM. Yang kedua, meningkatkan cache hit rate akan mempercepat eksekusi instruksi oleh CPU. Dan yang kedua, implementasi arsitektur NUMA. Alasan teknis, mengurangi contention atau perebutan akses ke satu blok memori. Dan yang kedua, mempercepat akses karena prosesor lebih dekat secara fisik dengan memori lokalnya. Tiga, memori interleaving. Dan alasan teknisnya, meningkatkan throughput karena beberapa bagian data bisa dibaca atau ditulis secara bersamaan. Dan yang keempat, menggunakan RAM yang lebih cepat. Dan alasan teknisnya, kecepatan transfer data meningkat atau mengurangi delay antara permintaan CPU dan respon dari RAM. Dan selanjutnya akan dibacakan jawaban dari pertanyaan Rina dari kelompok 2. Kan konsep alamat memori dan bagaimana CPU menggunakannya untuk mengakses data. Alamat memori adalah identitas unik atau lokasi tertentu dalam memori utama yaitu RAM yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi. Di sini saya membacakan prosesnya secara teknis yang melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, CPU membaca instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori utama menggunakan program counter. Yang kedua, alamat dikirim ke memori. Alamat dari PC dikirim ke bus alamat atau address bus. Yang kedua, di sini CPU menggunakan alamat tersebut untuk mengakses lokasi spesifik di memori. Yang ketiga, mengambil atau menyimpan data. Jika instruksi memerlukan data, CPU menggunakan alamat memori untuk mengambil read atau menyimpan write data melalui bus data. Yang keempat, penggunaan register dan ALU. Data yang diambil disimpan ke registrasi dalam CPU. Kemudian bisa diproses oleh ALU untuk perhitungan atau logika. Dan yang terakhir di sini ada jenis alamat dan sistem komputer. Yang pertama, alamat fisik, yaitu alamat sesungguhnya di RAM. Yang kedua, alamat logis, alamat yang dibuat oleh program yang dapat diakses oleh software atau program. Yang ketiga, alamat virtual, alamat yang digunakan sistem operasi untuk memetakan memori logis ke fisik. Terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang telah mengikuti presentasi hari ini dengan antusias. Kami dari kelompok 1 mengundur diri.